Saat ini sampailah kita di sesi terakhir pada hari ini yang akan dipandu oleh Dr. Nelly Elfrida Samosir, spesialis patologi klinik konsultan, dengan topik Data Management in Post-Analytical Phase. Adapun CV dari moderator mungkin dapat ditampilkan. Dr. Nelly menempuh pendidikan dokter umum, spesialis patologi klinik di Universitas Sumatera Utara Medan, kemudian melanjutkan pendidikan konsultan infeksi patologi klinik. Saat ini, beliau bekerja sebagai penanggung jawab Laboratorium Klinik Bunda Tamrin dan sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu RSUP Haji Adam Malik. Kepada Dr. Nelly, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Dr. Tirsa atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para guru besar, para senior, teman sejawat, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi 3. Semoga semua masih tetap semangat walaupun sudah sore hari. Pada sesi 3 ini ada 2 pembicara kita yang akan mengupas bagaimana teknologi sangat membantu dalam manajemen data laboratorium pada tahap post-analitik. Pembicara pertama yaitu Dr. MI Dia Pramudianti, MSc, SPPK Konsultan, yang akan membawakan topik Application of Auto-Validation and Identification Non-Conformity Data. Dan pembicara kedua, Dr. Muhammad Robiul Fuadi, SPPK Konsultan, yang akan membawakan topik Manajemen Digital Proses Post-Analitik. Setelah selesai pemaparan dari kedua pembicara, kita akan ada sesi diskusi selama 15 menit. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian hadirin yang ada, boleh diketik di kolom chat dengan format nama, garis, institusi, garis, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mohon kepada panitia untuk boleh menampilkan CV dari Dr. Dia. Dr. MI Dia Pramudianti, MSc, SPPK Konsultan, menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis patologi klinik dari FK UNS Surakarta, dan pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan konsultan endokrinologi dari FK Undip Semarang. Saat ini Dr. Dia Pramudianti menjabat sebagai Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Dr. Muardi Surakarta, Dokter Spesialis Patologi Klinik Halodoc for Doctors, penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Hermina Surakarta, dan dosen luar biasa di FK UNS Surakarta serta sebagai penanggung jawab Laboratorium Prodia Boyolali. Kepada Dr. Dia Pramudianti, waktu kami persilahkan, waktunya Dok 25 menit. Baik, terima kasih Dr. Nelly untuk waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada panitia pengurus pusat atas kepercayaan kepada kami untuk mempresentasikan makalah pada sore hari ini. Apakah suara dan presentasinya bisa dilihat ya dokter? Jelas? Bisa ya, Dok, jelas. Cukup jelas. Baik. Ya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan application of auto-validation and identification non-conformity data. Ini outline kami. Sebagai pendahuluan dapat kita ketahui bahwa saat ini jumlah permintaan pemeriksaan laboratorium itu sangat meningkat, apalagi di masa pandemi ini ya Dok ya. Dan ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kesalahan pelaporan secara manual hasil pemeriksaan laboratorium. Dan hal ini akan menyebabkan panjangnya waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium atau TAT. Dan terkait juga dengan pendekatan sistematis mutu laboratorium, di mana kita sebagai DSPK ini wajib memastikan keakuratan dari hasil laboratorium ini. Dan juga diharapkan pelaporan lab ini nanti bisa tepat waktu. Terdapat beberapa sumber kesalahan yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Ini tadi sudah beberapa disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, ada faktor pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Dan dari faktor pre-analitik ini seperti kita ketahui kesalahan yang paling banyak ya, dimulai dari permintaan dokter,
pengambilan spesimen, transportasi, sampai ke sentrifugasi. Kemudian juga dari faktor analitik, mulai dari aliquoting, pipetting, kesalahan prosedur, kesalahan dilusi, kontrol kualitas, kemudian kesalahan karena analisa yang terlambat, sampai kemudian kepada alat yang error. Kemudian kesalahan pasca analitik, ini misalnya hasil yang misidentifikasi, hasil-hasil masuknya error, kemudian hasil kritis yang tidak segera dilaporkan, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan, atau ada juga misinterpretasi dari hasil laboratorium. Sehingga agar hasil-hasil kesalahan lab ini kita kurangi, kita perlu memverifikasi data hasil laboratorium. Baik itu fokus kepada spesimen, fokus kepada pasien, fokus kepada dan instrumen, serta kepada hasil tes itu sendiri. Mulai dari spesimennya, kita pastikan sumber spesimennya, waktu pengambilannya, antikoagulannya, sentrifugasinya, kemudian ini HIL ya, hemolitik, ikterik, dan lipemik. Kemudian pasien, pastikan usianya, jenis kelaminnya, ini nanti kaitannya dengan nilai rujukan ya. Kemudian status ini rawat jalan, rawat inap, pengobatan, diagnosis, kemudian terkait dengan alat juga, pastikan lingkungannya, AC-nya, suhunya, kontrol kualitas, kalibrasi, kemudian moving average, serta hasilnya. Ini tadi ya, delta check, kemudian nilai rujukan, hasil kritis, dan lain-lain. Kemudian auto-validation. Auto-validation ini merupakan sistem untuk memvalidasi hasil laboratorium secara otomatis berdasarkan algoritma pilihan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan di sini diharapkan hasil dapat dikeluarkan secara otomatis. Tadi juga dari beberapa pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa memang beberapa kompartemen, beberapa sistem LIS maupun middleware ini sudah bisa melakukan pemeriksaan laboratorium dan memvalidasi secara otomatis hasil lab tersebut. Di mana implementasi yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan LIS. Pastikan bahwa LIS yang kita pilih ini mampu melakukan auto-validasi dari pemeriksaan lab. Kemudian apakah memang dibutuhkan nanti perangkat lunak middleware-nya. Dan prasyarat yang tidak kalah pentingnya, desain aturan ini harus jelas. Jadi definisinya harus seragam, objektif, dan tidak ambigu atau tidak membingungkan. Karena untuk laboratorium ini kita ketahui bermain dengan angka, bermain dengan jumlah, sehingga pemeriksaan aturan-aturan ini harus jelas, tidak boleh membingungkan, baik itu untuk dokternya maupun untuk aplikasi di LIS-nya. Sehingga keuntungan apabila kita melakukan auto-validasi, pasti efisiensi lab-nya akan meningkat, dan ini akan menyebabkan validasi manualnya ini menurun, waktu tunggunya jadi lebih cepat, dan pelaporannya ini dapat seragam. Serta apabila nanti memang dapat diterapkan di LIS, dapat juga diterapkan di lab yang menggunakan LIS yang sama. Kemudian kita pastikan juga aturan auto-validasinya. Ada beberapa aturan, dan aturan-aturan ini tidak bisa digeneralisasikan. Kita pastikan sesuai kompleksitas rumah sakit yang ada. Apakah ini rumah sakit tipe A, B, C, bahkan sama-sama tipe A, apakah ini pendidikan atau bukan, itu juga akan mempengaruhi aturan yang akan kita pakai. Beberapa aturan yang umum dilakukan yaitu AMR atau Analytical Measurement Range. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Kemudian indeks interferensi, ini yang HIL tadi ya, hemolisis, ikterik, lipemik. Kemudian flag, bagaimana flagnya, pre-analitiknya, analitik ini dari alat. Kemudian rentang referensi, ada decision limit, nanti ada juga aturan nilai kritis, aturan delta check, kemudian dari aturan hasil QC, tadi beberapa pembicara juga sudah menyampaikan. Kemudian moving average sama load check. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh yang ada di jurnal bagaimana sih melakukan auto-validasi. Pertama, kita pastikan Analytical Measurement Range-nya atau AMR-nya. AMR ini merupakan rentang linearitas metode yang ditentukan oleh pabrikan dan diverifikasi laboratorium melalui uji validasi, salah satunya ini untuk kepentingan ISO. Dan hasil kritis. Untuk hasil kritis ini juga kita harus pastikan nilai-nilai apa saja parameter ini yang merupakan hasil kritis dengan angkanya berapa. Bisa salah satunya nanti diambil dari rekomendasi IFCC. Kemudian indeks serum, lihat juga di insert page dari reagen masing-masing. Kemudian ada juga yang melihat pre-analytical flag, misalnya spesimennya kurang, bekuan, atau mungkin ada gelembung yang bisa dideteksi secara otomatis dari alat. Atau analytical flag, mungkin ada efek prozon, atau mungkin reagen kurang,
reagen ED, atau ada beberapa kesalahan mekanik atau suatu autodilusi. Nah, ini dari tabel 1 dapat kita lihat salah satu contoh pemeriksaan ALT. Di sini analytical measurement range yang ditetapkan itu untuk kadar rendah pada kadar 5 unit per liter, kadar tinggi pada 700 unit per liter. Kemudian hasil kritis, mereka menyebutkan untuk nilai kritis tinggi itu 1000. Untuk yang nilai kritis yang rendah tidak tersedia. Kemudian untuk indeks interferensi, lipemik ini kalau 150 mg per desiliter, ini menggunakan cut-off ya. Ikterik kalau 60 mg per desiliter, hemolysis ini 700, dan delta check ditetapkan 60%. Dan ini untuk masing-masing parameter, ini harus detail dan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit, parameter apa saja yang nanti akan dilakukan auto-validasi. Apakah semua parameter atau hanya beberapa parameter. Dan kalau kita lihat dari masing-masing parameter auto-validasi ini, angka-angkanya itu berbeda-beda. Jadi kita harus menetapkan terlebih dahulu angka-angka yang akan kita masukkan ini. Kemudian delta check. Delta check ini merupakan nilai perubahan referensi atau istilahnya reference change value dari setiap laboratorium yang dipilih. Jadi fungsinya ini nanti kita bisa membandingkan hasil tes saat ini dengan sebelumnya untuk pasien yang sama dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini bisa kita tetapkan dari data kontrol, ini ada hitung-hitungannya, apakah dari CV Analytics, CV Biologi, dan kemudian kita pastikan delta check-nya berapa. Untuk strategi ambang batas delta check, selain kita bisa melihat dari IFCC, penggunaan delta check, kita juga bisa melihat dari opini lokal, mungkin atau dari opini dari dokter-dokter yang ada di sekitar kita. Kita bisa lakukan misalnya contohnya, kalau leukosit lebih dari 20% atau lebih dari 0,5 kali 10⁹ per liter. Atau MCV lebih dari 5%, atau jumlah trombosit lebih dari 20%. Atau lebih dari 15 kali 10⁻1 per liter dalam waktu 3 hari. Kemudian ada aturan yang lain juga untuk ambang batas delta check ini, misalnya natrium lebih dari 8 mmol per liter dalam 24 jam. Kreatinin, ada perubahan lebih dari 27 mikromol per liter, ini contohnya untuk AKI ya. Kemudian troponin, ada perubahan dari tinggi ke normal dengan lebih dari 50% penurunan, atau perubahan dari tinggi sampai ke tidak terdeteksi dalam waktu 6 jam. Kemudian ada lagi yang lain, ya aturan-aturan ini sangat detail sekali. Klorid, kreatinin, glukosa, ini juga kalsium, kemudian CO2, fosfat, kalium, urea, atau bisa juga menggunakan persentil. Kemudian ada juga aturan yang lain, yaitu konsistensi cek. Konsistensi cek ini dapat kita lihat untuk memastikan ada tidak kontaminasi dari sitrat. Jadi kita bisa lihat kalau ada kontaminasi sitrat itu bila kalsium menurun 50% dan ada critical low. Atau ini sodium. Sodiumnya meningkat 5 mmol per liter. Atau klorid menurun 10 mmol per liter. Atau ada peningkatan anion gap antara 30 sampai 40 mmol per liter tanpa adanya KAD. Kemudian sampel beku, kita bisa lihat misalnya sodium, potasium, kalsium, glukosa ini turun ya dengan negatif delta. Kemudian PT tinggi, kemudian APTT-nya tinggi tapi fibrinogennya rendah. Atau sampel yang terlambat, ini juga perlu hati-hati ya, mungkin kita sudah menggunakan vakum sistem, tapi mungkin alatnya ini nyantol di atap misalnya, ini kita juga harus hati-hati karena nanti sampai ke lab itu bisa terlambat. Kita bisa lihat misalnya glukosanya yang terlalu rendah, atau kaliumnya yang tinggi, atau ada indeks hemolysis. Kemudian ada dilusi, ini dari lebih dari 2 analit nanti akan turun semua, atau dilihat dari urin kreatinin. Kemudian ada hasil yang tidak sesuai, misalnya TSH dan FT4, ya menurun semuanya di bawah nilai normal, atau meningkat semua di atas nilai normal yang paling tinggi, atau ada peningkatan atau TSH normal tapi T3-nya meningkat. Ya, ini ada aturan-aturannya ya. Atau normal dengan penurunan T4 dan atau T3 dengan penurunan TSH. Kita juga bisa dilihat ini dari rasio dari SGPT dan SGOT kurang dari 0,25 atau lebih dari 4. Kemudian rasio albumin total protein ini ada ya. Bilirubin direct dengan total, HDL dengan kolesterol, kemudian ada hormon-hormon, misalnya FSH tinggi dengan estradiol tinggi, progesteron, testosteron juga tinggi, atau termasuk ini indeks besi, misalnya low ferritin dengan low iron saturation. Jadi ini sebenarnya
mungkin dari dokter-dokter sekalian sudah melakukan auto-validasi ini secara manual. Contohnya misalnya kita lihat hasil di LIS, albumin lebih tinggi dari total protein, pasti kita akan menolak hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Pasti kita akan melakukan pengulangan. Kita lihat satu-satu termasuk direct bilirubin. Pasti lebih rendah daripada total, karena untuk direct bilirubin ini digabung dengan indirect menjadi suatu total bilirubin. Kemudian ada lagi kontaminasi EDTA. Jadi cukup banyak yang bisa dokter-dokter sekalian lihat. Kemudian adanya diskrepansi urin. Ya, misalnya antara dipstick dengan mikroskopis, antara leukosit esterase dengan WBC, antara nitrit dengan WBC dan bakteria gitu ya. Kemudian ada juga kontaminasi dobutamin, ini dapat dilihat dari kreatinin yang rendah, kemudian kontaminasi glukosa, kontaminasi salin ya dari infus ya, kontaminasi dari cairan parenteral. Jadi dapat kita lihat misalnya spesimennya lipemik, kemudian adanya peningkatan glukosa, peningkatan potasium, kemudian dari hematologi ini ada peningkatan MCV, ada penurunan MCHC, seperti itu. Jadi kita harus tetapkan aturan ini secara detail. Kemudian ada labeling yang salah. Jadi LAS ini bisa mendeteksi misalnya pemeriksaan marker untuk prostat, ini pada wanita, atau pemeriksaan CA125, CA15-3 ini pada laki-laki. Atau mislabeling, misidentifikasi yang lain ya, misalnya untuk tumor marker ini ada peningkatan atau penurunan signifikan dalam waktu 6 bulan. Atau interferensi protein monoklonal, ada defisiensi faktor, ada trombofilia, ada indeks Hill ini yang tidak reliable ya. Kemudian ada serologi yang tidak biasanya, ini contohnya pemeriksaan hepatitis B ya. Ada pemeriksaan yang tidak sesuai, ini ada 5 panel. Entah itu HBsAg, HBsAb, HbEAg, HbEAb, atau HbCAb. Kemudian urinalisis juga, apakah ada diskrepansi antara urin, berat jenis, pH, bilirubin maupun urobilinogen. Kemudian aturan yang lain yaitu limit check. Kita lihat berdasarkan nilai rujukannya atau berdasarkan persentilnya. Atau berdasarkan ini ada hasil kritis, ada konsensus dari kolegium atau konsensus dari bagian lain. Selain itu juga ada hasil-hasil yang ini terlalu absurd ini ya. Mungkin elektrolitnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau pH juga terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian ini algoritma, bagaimana kita melakukan troubleshooting apabila ada hasil untuk result limit check. Kita pastikan spesimennya, kita pastikan rekam mediknya kalau ada ya, kita pastikan untuk jenis sampelnya apakah sesuai antikoagulannya atau tidak. Kemudian kita lakukan reanalisa sampel kalau memang hasilnya ini tidak sesuai. Kemudian kalau perlu kita kontak klinisi, kita kontak untuk pemeriksaannya, kemudian investigasi alat atau instrumen agar nanti hasilnya ini benar-benar sesuai dan baru kita keluarkan. Kemudian bagaimana dengan identifikasi dari non-conformity data? Non-conformity ini merupakan analis ketidaksesuaian hasil laboratorium, di mana non-conformity ini merupakan bagian penting dari kebijakan dan manual mutu dan bagian akreditasi laboratorium, salah satunya ISO 15189. Untuk non-conformity ini terjadi ketika ada penyimpangan atau tidak terpenuhinya suatu persyaratan atau gagal memenuhi standar atau prosedur, dan ini nanti tidak memenuhi harapan pelanggan. Ini ada beberapa contoh non-conformity events di laboratorium yang bisa kita lihat. Misalnya spesimen yang tidak berlabel atau spesimen yang salah label, mungkin spesimennya hilang atau kesalahan persiapan spesimen atau keterlambatan waktu penyelesaian, salah pengiriman hasil laboratorium, atau ada koreksi hasil laboratorium. Dan ini sebenarnya terkait juga tadi dengan faktor-faktor dengan aturan-aturan yang akan kita lakukan untuk auto-validasi, karena ini saling ada keterkaitan. Kemudian ini salah satu contoh efek apabila dilakukan atau terjadi non-conformity pada pasien, karena ini nanti akan menyebabkan keterlambatan terapi. Kemudian harus diulang sampling. Kemudian ada terapi yang tidak sesuai atau pelayanan pasien yang tidak adekuat atau tidak komplit. Nah, ini kalau kita lihat ternyata bisa mencapai angka lebih dari 10%, termasuk juga ada faktor yang mungkin tidak akan berpengaruh kepada pasien tersebut, mencapai angka 19,6%. Namun untuk kejadian yang tidak sesuai ini bisa menimbulkan bahaya, baik itu yang mayor maupun minor yang tidak menyebabkan bahaya secara langsung, tapi bahayanya ini bisa menyebabkan
atau mengganggu patient safety. Jadi secara umum di laboratorium kita harus melakukan patient safety, mengutamakan keselamatan pasien. Ini salah satu contoh proses non-conformity yang bisa kita lakukan. Pertama, kita tetapkan SPO-nya untuk mengidentifikasi dari non-conformity ini. Ini ada beberapa contoh belangko. Kemudian kita buat daftar dari non-conformity-nya ini, bisa melalui logbook atau bisa secara elektronik. Kemudian kita temukan apakah ini suatu mayor, suatu minor. Kita pastikan dengan suatu corrective action. Lakukan tindakan segera. Kemudian lakukan analisa akar masalah atau RCA. Kemudian kita terapkan untuk tindakan pencegahan atau preventive action. Kemudian kita monitoring, kita selesaikan, dan kita tinjau, serta kita definisikan ulang. Kita sesuaikan untuk corrective action, preventive action, dan kita lakukan umpan balik. Nah, ini secara umum proses conformity yang kita lakukan, dan mestinya sering kita lakukan ya di laboratorium. Salah satunya di sini bisa juga dengan menggunakan diagram fishbone. Ini salah satu contoh bagaimana sih kita mengevaluasi kok pekerja ini kok terlambat, apakah ada terkait dengan people-nya, metodenya, measurement-nya, mesinnya, environment-nya, material, atau bagaimana melihat adanya hasil yang mempunyai variasi tinggi, apakah ini terkait dengan alatnya, terkait dengan lingkungan AC, atau terkait dengan manusianya, instrumennya, metode dari alatnya, ini yang perlu kita lihat satu-satu. Kemudian ini salah satu contoh juga dari jurnalnya Green untuk melihat non-conformity dari tahun 2012 sampai 2018. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini terjadi penurunan angka untuk non-conformity-nya. Dan ini sesuai juga dengan seksi dari standar ISO 15189. Ternyata paling banyak total audit identification dari non-conformity ini adalah kontrol dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan peralatan, reagen, kemudian kondisi lingkungan, proses pemeriksaan, kemudian sampai ke review management. Kemudian ini distribusi dari non-conformity ini juga dari tahun 2004 sampai 2006 dan dilanjut di tahun 2009. Kalau kita lihat paling banyak untuk klausul number-nya di ISO ini yaitu nomor 4.2 terkait quality management system ini yang paling banyak, dan terkait dengan technical yaitu prosedur pemeriksaan ini lebih tinggi dari peralatan atau dari prosedur pemeriksaan yang lain. Kemudian ini masih dari jurnalnya WHO juga yang membandingkan kinerja 27 laboratorium dalam penilaian awal dan ulangan, dan memang secara signifikan didapatkan penurunan jumlah non-conformity ini, dan di sini jumlahnya penurunan ini signifikan. Bagaimana dengan aplikasi? 5 menit lagi, Dok. Baik, Dok. Bagaimana dengan aplikasi? Terima kasih, Dok, untuk auto validasi ini. Pertama, pilihlah langkah-langkah atau proses yang akan kita kembangkan. Kemudian pilih untuk auto validation software-nya, kita mau milih instrumennya yang mana, middleware yang mana, LAS yang mana. Kemudian bentuk tim, pasti ya kita tim untuk memastikan nanti materi-materi yang akan kita bahas. Kemudian buat algoritma, masukkan di dalam nanti kode-kode komputer, mungkin ini dari tim IT ya untuk programming dari auto validation ini. Kemudian nanti perlu kita validasi, kita perform dulu juga untuk assessment risikonya. Kemudian nanti kita lakukan kompilasi, kita dokumentasi dengan baik untuk mulai dari preparasi sampai validasi, kemudian sampai nanti tanda tangan dari staff. Kemudian kalau semuanya ini sudah oke, sudah kita coba juga untuk auto validation ini memakai data-data pasien yang lama, kita latih untuk staffnya, kemudian baru kita go live untuk pasien yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk dilakukan monitor auto validation performance ini secara rutin. Kemudian ini flowchart-nya, kita juga bisa melakukan auto validasi ini sesuai pedoman CLSI yang auto 10A ini. Kemudian nanti setelah masuk di LIS ya, kita pilih icon auto validasi, dan jika aturannya ini satu atau lebih tes tidak memenuhi syarat, satu saja itu hasil tidak boleh divalidasi otomatis, jadi tetap lakukan validasi manual. Jadi ini contohnya, misalnya ada hasil tes, apakah di atas atau di bawah AMR, apakah ada interferensi, kalau no bisa auto validation. Apakah delta check-nya ini ada di bawah yang kita tetapkan? Apakah ada flag
pre-analitik, analitik, apakah ada hasil kritis? Nah ini kalau semuanya no, kecuali yang delta check ini kita bisa auto validasi. Tapi kalau nanti ada salah satu yang yes atau yang delta check ini no, kita harus membuka SPO-nya lagi, kita harus pastikan lagi secara manual untuk validasi hasil pemeriksaan. Ini juga salah satu algoritma auto validasi yang dapat kita lakukan. Apakah kita akan melakukan delta check dulu, ini yang diagram A ya, baru kemudian limit check, atau kita akan melakukan limit check dulu, baru kita lihat riwayat sejarahnya, baru kemudian kita lakukan delta check, baru semua tes ini dapat kita lakukan auto verification. Nah ini algoritma ini juga harus kita tetapkan dari awal untuk memastikan kita bisa memasukkan ini di LIS. Kemudian ini kalau kita lihat dari hasil auto validasi dari penelitiannya RIMAC, didapatkan bahwa adanya implementasi auto validasi di LIS mereka itu mendapatkan bahwa jumlah pemeriksaan lab yang bisa di auto validasi ini 78,3%. Di penelitian yang lain bahkan bisa mencapai 93,5%. Jadi sebenarnya ini dengan menerapkan auto validasi dipastikan untuk waktu pemeriksaan juga lebih cepat karena dokter bisa lebih cepat menerima hasil ini daripada nanti dilakukan pemeriksaan validasi secara manual. Tetap ada beberapa faktor yang perlu dilakukan auto validasi. Kita lihat di grafik ini apakah ada analyzer flag, ada indeks room tadi ya, hemolytic, iterik, lipemik, atau hasil CV yang perlu kita lihat lagi. Kemudian delta check dan AMR ini yang paling banyak ya, sekitar 54,9%. Penyebab hasil-hasil ini dilakukan validasi manual. Kemudian ini beberapa contoh platform, ini dapat kita lihat platform LIS untuk memasukkan data-data parameter yang kita butuhkan untuk dilakukan auto validasi. Di sini bisa detail dicantumkan parameternya, kemudian ini apakah masuk pemeriksaan kimia atau hematologi, kemudian workflow-nya apakah nanti akan dirilis secara otomatis, apakah perlu validasi atau perlu delta check di blok ini ya, apakah perlu finalisasi, bahkan kita juga nanti bisa memasukkan nilai rujukan, nilai delta check, dan beberapa faktor yang lain. Dan ini kalau kita lihat dari platform LIS yang dilakukan oleh mereka, didapatkan impact yang sangat baik dengan auto verification ini sekitar 82,%. Nah ini salah satu contoh, total kolesterol di sini pada range normal dewasa kurang dari 200 ini dapat dimasukkan. Kemudian total protein selain nilai rujukan juga dimasukkan delta check sekitar 20% dengan validitas selama 30 hari. Ini salah satu contoh. Baik, take home message yang bisa kita sampaikan bahwa non-conformity atau analisis ketidaksesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan dan manual mutu untuk mengetahui masalah atau kejadian atau kesalahan di laboratorium dan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Perlu aturan, perlu redesign untuk LIS yang sudah ada di tempat kita atau middleware untuk auto validasi hasil sesuai masing-masing laboratorium di masing-masing rumah sakit. Dan validasi otomatis secara komputerisasi ini meningkatkan efisiensi lab, meningkatkan kualitas pelayanan lab dan keselamatan pasien, namun tidak sepenuhnya menggantikan peran di SPK dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan hasil pemeriksaan laboratorium. Demikian Dr. Nelly untuk presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Dr. Diah atas pemaparannya yang sangat menarik dan lengkap. Kami ingatkan kembali kepada para hadirin sekalian, apabila ada pertanyaan dapat diketik di kolom chat dengan format nama, garis, institusi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kita akan melanjutkan ke pembicara kedua, yaitu Dr. Muhammad Robiul Fuadi, SPPK Konsultan, yang akan membawakan topik Manajemen Digital Proses Post Analitik. Dr. Muhammad Robiul Fuadi menyelesaikan pendidikan dokter dari FK UGM Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik serta SP2 patologi klinik dari FK Unair Surabaya. Dr. Fuad ini bekerja sebagai staf pengajar di FK Unair Surabaya, sebagai koordinator pelayanan laboratorium sentral Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, dan sebagai kepala instalasi laboratorium sentral Rumah Sakit Unair Surabaya. Dr. Fuad aktif di
organisasi sebagai pengurus di PP PDS Patklin di bidang Infokom. Kepada Dr. Fuad, waktu kami persilahkan, waktunya 25 menit, Dok. Ya, terima kasih Dr. Nelly atas pengantarnya. Apakah suara saya cukup jelas, Dr. Nelly? Cukup jelas, Dok? Oke, terima kasih. Melihat materi yang disampaikan Dr. Maria, sebenarnya saya mau menginfokan lagi mungkin 5-10 menit karena cukup menarik ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami share informasi terkait tema yang ditugaskan kepada kami tentang manajemen digital pada proses post-analitik. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia atas kepercayaannya. Kita mulai aja. Kita ketahui bersama ada 3 proses utama pada layanan laboratorium, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Post-analitik juga sering kita kenal dengan istilah pasca analitik. Proses post-analitik ini merupakan proses akhir pada layanan laboratorium, di mana fungsi utamanya adalah mengeluarkan hasil pemeriksaan lab. Jadi sudah pas nih, acaranya pas di akhir sesi. Proses post-analitik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu intralaboratorium dan ekstralaboratorium, atau sering dikenal sebagai post-post analitik. Tanggung jawab dari laboratorium biasanya hanya sampai pada proses intralaboratorium post-analitik, karena proses ekstralaboratorium merupakan proses interpretasi dari dokter DPJP klinisi dalam menginterpretasi hasil lab guna perawatan pasiennya. Error yang terjadi di laboratorium memang paling banyak ditemukan pada tahap pra-analitik. Tahap pasca analitik memiliki error yang lebih kecil dibandingkan tahap pra-analitik. Namun demikian, upaya pemantapan mutu pada proses post-analitik merupakan evaluasi akhir pada mutu proses pre-analitik dan analitik, sehingga dapat dianggap menggambarkan evaluasi mutu pada keseluruhan proses layanan laboratorium. Dalam proses post-analitik berikut ada 8 langkah atau 8 prosedur yang dapat kami petakan, antara lain evaluasi hasil laboratorium, keputusan untuk mengeluarkan hasil, menyiapkan laporan hasil lab, proses penyerahan hasil lab. Diupayakan keempat proses tadi dilakukan secara otomatisasi. Saya kira sudah banyak dibahas oleh Dr. Maria secara mendalam sekali. Selanjutnya diteruskan dengan prosedur untuk melaporkan hasil nilai kritis bila ditemukan tentunya, penyimpanan sisa spesimen, penyimpanan dokumen laboratorium, dan terakhir pengukuran indikator mutu post-analitik. Dalam evaluasi laboratorium terdapat 2 kegiatan utama yang berbeda yang dapat dilakukan oleh petugas yang berbeda bila memungkinkan. Yang pertama adalah prosedur mereview hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan beda hasil atau delta check, sudah dijelaskan oleh Dr. Maria sebelumnya. Dan yang kedua adalah proses mengkonfirmasi data administrasi, terutama data pasien, jumlah jenis pemeriksaannya apakah sudah sesuai atau belum. Penggunaan sistem informasi di laboratorium akan memudahkan tahap ini sehingga mungkin dapat dilewati dengan cepat, dan kemungkinan error yang terjadi akan semakin kecil mengingat data tinggal melanjutkan dari data yang sudah di-input ketika pendaftaran. Error dalam pengisian data pasien sebenarnya juga dapat diminimalisir, misalnya dengan penginputan sendiri data tersebut oleh pasien. Jadi swalayan gitu ya, swadaya. Input bisa dilakukan oleh pasien sendiri atau keluarga terdekat pasien. Namun demikian, harus selalu diupayakan adanya fitur dalam koreksi atau perbaikan data administrasi bila terjadi kekeliruan. Ya, ini sama seperti ini mungkin ya, fitur untuk membuat sertifikat pelatihan ini seperti workshop ini.
Kesalahan data administrasi yang secara pengalaman sering kami alami, terutama di era COVID ini adalah data email. Data email ini sering terjadi kesalahan oleh pihak penginput, mungkin karena kode atau simbol yang sulit ya, sehingga sering terjadi masalah, sehingga pengiriman melalui email itu gagal dilakukan. Langkah selanjutnya adalah membuat keputusan apakah hasil pemeriksaan lab dapat dikeluarkan atau tidak. Idealnya dilakukan oleh penanggung jawab lab ya, biasanya seorang dokter spesialis patologi klinik yang ber-SIP. Dalam sistem informasi lab dapat disediakan fitur untuk memverifikasi hasil lab, di mana fitur tersebut hanya diakses oleh dokter terkait dan dibatasi adanya username dan password. Penggunaan username dan password pada layanan sistem informasi lab dapat membedakan tenaga lab mana yang berhak mendaftarkan pasien, memverifikasi pembayaran bila ada, melakukan verifikasi kedatangan spesimen, input hasil pemeriksaan bila harus dilakukan manual, verifikasi atau validasi hasil lab, serta mengirim atau mengeluarkan hasil lab kepada pasien. Prosedur selanjutnya adalah menyiapkan laporan hasil pemeriksaan lab. Setidaknya terdiri ada 5 bagian utama, yaitu data administrasi lab, identifikasi pasien, hasil pemeriksaan lab, adanya proses verifikasi atau validasi, dan bila ada data mengenai komentar atau catatan. Data administrasi terdiri data institusi lab, baik nama, alamat, serta kontak yang bisa dihubungi, dokter yang melakukan permintaan pemeriksaan, waktu dilakukannya pengambilan spesimen, diterima di lab, dan diverifikasinya hasil lab sehingga dapat dikeluarkan. Identifikasi pasien terdiri dari setidaknya nama dan nomor rekening atau nomor lab, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin, semakin lengkap semakin baik. Hasil pemeriksaan lab terdiri dari data parameter lab yang diminta, hasil pemeriksaan, nilai rujukan, flagging atau marking bila ada hasil di luar rentang normal atau kritis. Proses verifikasi dibuktikan dengan tertulisnya nama dokter yang bertanggung jawab terhadap hasil yang dikeluarkan beserta nomor SIP dan tanda tangan bila diperlukan. Mungkin ada kebijakan khusus bila dilakukan secara elektronik. Komentar atau catatan utamanya berisikan informasi yang diberikan baik pada dokter DPJP, dokter DPJP pengirim, atau kepada pasien terkait hasil lab yang dikeluarkan. Berikut contoh format lembar hasil laboratorium. Dengan otomatisasi proses ini dapat dilakukan terhadap kelengkapan isi pada lembar hasil laboratorium, terutama dari data administrasi hingga komentar atau saran, terutama jam kapan spesimen diambil, kapan spesimen diterima di lab, proses verifikasinya kapan, mengikuti kapan proses tersebut dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat dalam evaluasi turnaround time atau waktu tunggu layanan. Penyerahan hasil laboratorium idealnya dapat dilakukan secara elektronik ya. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan oleh pasien sendiri, atau hasil tersebut dapat diakses langsung oleh DPJP melalui sistem informasi yang tersedia sehingga tidak perlu melakukan cetak. Namun demikian, sistem informasi yang ada juga tetap memungkinkan hasil dicetak secara langsung pada kertas bila ada kebutuhan. Terutama biasanya kebutuhan dalam hal insuransi. Lembar kertas laporan hasil diperlukan pada beberapa orang yang belum mempunyai akses terhadap teknologi informasi, misalnya pada orang-orang yang tidak memiliki email dan smartphone, atau digunakan untuk kepentingan lain, misalnya klaim asuransi atau kebutuhan administrasi lainnya. Prosedur 1 hingga 4 tadi sangat disarankan dapat dilakukan secara otomatis atau setidaknya semi otomatis. Penggunaan rule atau algoritma yang sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Maria pada sesi sebelumnya perlu dievaluasi secara berkelanjutan oleh dokter penanggung jawab lab. Hal ini sudah wajar ya. Prosedur yang kelima adalah prosedur tentang pelaporan hasil laboratorium nilai kritis. Bila didapatkan hasil lab yang kritis, maka perlu adanya prosedur untuk melaporkan hasil tersebut dengan segera agar terjamin keselamatan pasien.
Pelaporan tersebut utamanya ditujukan kepada dokter penanggung jawab pelayanan pasien atau dokter yang meminta pemeriksaan agar dapat ditindaklanjuti langsung dengan segera sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwa pasien. Proses pelaporan nilai kritis umumnya banyak dilakukan dengan menelpon langsung dari pihak laboratorium kepada dokter yang merawat pasien atau kepada petugas kesehatan di ruangan rawat inap yang akan dilanjutkan kepada dokter yang merawat. Terkadang proses tersebut menemui banyak kendala atau kesulitan sehingga perlu upaya alternatif, yaitu salah satunya melalui pesan singkat sebagai upaya pelaporan nilai kritis tersebut. Kedua teknik tersebut, baik secara telepon langsung maupun melalui pesan singkat, dapat dilakukan secara bersamaan atau berkesinambungan, di mana langkah awal mungkin dilakukan dulu melalui pengiriman pesan singkat, dan bila tidak ada respon dapat dilakukan dengan menelpon dokter DPJP. Secara umum, ada 3 jenis nilai kritis yang dapat ditemui di laboratorium. Yang pertama adalah nilai kritis yang berulang, di mana pemeriksaan lab sebelumnya sudah menunjukkan hasil yang kritis juga, misalnya pada pasien dengan anemia berat, gitu ya, yang telah diperiksa sebelumnya dengan HB ekstrim, misalnya 4 gram per desiliter. Kemudian diperiksa ulang setelah menjalani transfusi, di mana hasil pemeriksaan ulang menunjukkan hasil yang masih kritis walaupun ada peningkatan, misalnya 6 gram per desiliter. Jenis nilai kritis yang kedua adalah nilai kritis yang telah diperkirakan mengingat kondisi pasien atau keadaan klinis pasien. Misalnya pasien gagal ginjal, pada pemeriksaan kreatinin didapatkan hasil yang ekstrim tinggi, misalnya 12 mg per desiliter gitu. Mengingat diagnosis yang dideritanya, hal ini wajar. Yang terakhir adalah nilai kritis dapat juga ditemukan tanpa perkiraan sebelumnya dan tanpa riwayat pemeriksaan sebelumnya, di mana benar-benar baru. Misalnya ketika seorang pasien sedang menjalani proses check up, misalnya di glukose yang ditemukan tiba-tiba di 600 mg per desiliter. Pada rumah sakit rujukan tersier dengan jumlah pemeriksaan yang tinggi dan pasien kritis yang cukup banyak, memungkinkan nilai kritis yang didapatkan per hari itu mencapai di angka di atas 100 per hari, ya, sehingga akan menyulitkan bila pelaporan tersebut dilakukan melalui telepon langsung. Bila semua harus dilaporkan tentu membutuhkan seorang operator khusus, ya, sehingga perlu upaya alternatif, salah satunya yaitu dengan menggunakan pesan singkat. Ketika proses verifikasi sedang dilakukan, adanya remark atau tanda yang menunjukkan hasil pemeriksaan lab menunjukkan nilai kritis, itu akan memudahkan seorang dokter ketika melakukan proses verifikasi. Seorang verifikator, mungkin dokter spesialis patologi klinik, dapat mempertimbangkan apakah nilai kritis tersebut dapat segera dilaporkan atau perlu dipertimbangkan dulu dengan melakukan hal-hal lain. Untuk mengurangi kesalahan dalam pelaporan hasil laboratorium melalui telepon, biasanya menggunakan prosedur yang namanya TBK atau tebak, gitu ya, tulis, baca, dan konfirmasi. Prosedur ini biasanya dilakukan bersama-sama terutama oleh penerima telepon, ya. Bila dalam implementasi prosedur tersebut, penerima laporan adalah seorang dokter yang kebetulan sedang tidak ada alat tulis, tentunya akan merepotkan. Dalam pelaporan nilai kritis oleh pihak laboratorium perlu dibuat dokumentasi sebagai bukti bahwa prosedur pelaporan tersebut telah dijalankan. Ada beberapa data yang perlu dicatat, antara lain waktu pelaporan meliputi hari, tanggal, jam, dan waktu. Kemudian juga nama pelapornya, nama penerima laporan, serta hasil laboratorium nilai kritis yang dilaporkan. Semua hal tersebut akan lebih mudah dilakukan bila dilakukan secara otomatis oleh sistem, terutama melalui pesan singkat, sehingga evaluasi baik pada waktu pelaporan maupun dokumen pelaporan akan lebih baik. Salah satu upaya pelaporan nilai kritis secara otomatis dapat dilakukan melalui smartphone DPJP terutamanya. Dan hasil nilai kritis yang telah terverifikasi secara otomatis akan dikirim melalui pusat sistem informasi. Kalau di rumah sakit biasanya oleh pihak IT, kemudian dikirimkan kepada smartphone DPJP yang telah terdaftar tentunya. Dengan mekanisme tersebut, semua jenis nilai kritis akan terlaporkan dan beberapa kendala seperti kesalahan dalam menerima isi laporan serta dokumentasi dalam pelaporan akan terkurangi. Namun demikian,
perlu dipertimbangkan isi materi dalam pesan singkat yang dilaporkan, mempertimbangkan kerahasiaan pasien, sehingga bila tersebar itu akan mengurangi komplain dari pasien. Pelaporan nilai kritis melalui pesan singkat dapat dilakukan melalui layanan SMS pesan singkat atau melalui aplikasi yang banyak digunakan oleh DPJP. Berikut adalah contohnya, di mana pada contoh tersebut nama dari pasien tidak disertakan untuk melindungi kerahasiaan pasien. Yang disertakan adalah nomor rekam medik dan nomor ruangan, sehingga dokter yang menerima laporan dapat menindaklanjuti segera ke ruangan terkait. Prosedur ke-6 dalam proses post-analitik adalah laboratorium harus mengatur penyimpanan dan pembuangan sisa spesimen yang telah dilakukan pemeriksaan. Jumlah sisa minimal yang disimpan, suhu penyimpanan, serta lama penyimpanan harus ditentukan agar kondisi sisa sampel atau spesimen tetap stabil ketika proses penelusuran atau tracing dilakukan terhadap sisa spesimen tersebut. Misalkan salah satu yang bisa dijadikan contoh, serum serta whole blood EDTA disimpan dalam suhu antara 2-8 selama 2 hari. Sisa plasma untuk tes koagulasi dan sisa urin disimpan dalam suhu 2-8 derajat atau 4 derajat tepatnya selama 1 hari atau 24 jam. Laboratorium perlu memanage dalam proses penyimpanan agar akses untuk menelusur kembali atau men-trace sisa spesimen tersebut mudah dilakukan, terutama bila diperlukan untuk mengulang pemeriksaan atau menambah pemeriksaan dengan sisa spesimen yang disimpan. Bila jumlah sisa sampel jumlah pasien yang sampel yang disimpan itu nggak terlalu banyak atau sedikit, mungkin bisa dilakukan secara manual dan pencariannya mudah dilakukan. Tapi bila jumlah sangat banyak, mungkin bisa ribuan bahkan per hari, tentu ini menyulitkan bagi petugas yang harus menemukan sisa sampel tersebut. Mungkin fitur sampel storage pada sistem informasi dapat membantu memudahkan dalam proses tracing sisa sampel yang dicari berada pada rak nomor berapa dan pada urutan nomor berapa. Apabila storage modul ini menjadi satu, misalnya dalam modul track total lab automation, malah akan lebih memudahkan lagi karena banyak dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan, ada recapping, decapper, kemudian macam-macam ya, sehingga memudahkan pengambilan sisa spesimen itu secara otomatis. Prosedur ke-7 dalam proses post-analitik adalah pengarsipan dokumen laboratorium, di mana dokumen hasil pemeriksaan laboratorium perlu disimpan sehingga memungkinkan untuk dapat diakses kembali bila dibutuhkan di lain waktu mendatang. Kebutuhan untuk mendapatkan hasil laboratorium yang lama sering diminta ulang, mungkin disebabkan karena hilang oleh pasien sendiri atau kebutuhan syarat administrasi lain dalam pengurusan asuransi atau pengurusan dokumen-dokumennya. Penyimpanan dokumen tersebut rasanya saat ini sulit dilakukan secara manual ya. Tentunya lebih aman, lebih ringkas kalau disimpan secara elektronik, tapi tentu dengan mempertimbangkan oleh kapasitas penyimpanan datanya. Lama penyimpanan dokumen juga perlu diatur agar kapasitas penyimpanan tidak melampaui batas kapasitas yang ada. Prosedur terakhir atau yang ke-8 dalam proses post-analitik adalah monitoring terhadap indikator mutu proses post-analitik. Ada 3 hal yang minimal dilakukan dalam proses monitoring tersebut, antara lain pelaporan nilai kritis, kemudian turnaround time atau waktu tunggu layanan, dan presentasi hasil laboratorium yang keliru dilaporkan sehingga membutuhkan perbaikan atau revisi. Evaluasi nilai kritis menitik beratkan pada kelengkapan dan ketepatan dalam dokumen pelaporan serta waktu pelaporan nilai kritis. Evaluasi tersebut akan lebih detail dilakukan apabila terjadi sentinel terhadap pasien, sehingga diperlukan root cause analysis di mana memungkinkan adanya nilai kritis baru yang muncul atau hal lain yang memungkinkan sentinel terjadi, apakah ada kesalahan dalam pelaporan atau keterlambatan dalam pelaporan nilai kritis. Izin dok, waktu 5 menit lagi. Oh siap dok, nggak lama kok.
Otomatisasi dalam pelaporan nilai kritis, terutama melalui pesan singkat, akan lebih mudah untuk dilakukan evaluasi, terutama waktu pelaporan nilai kritis sejak hasil tersebut diverifikasi. Berikut contoh pelaporannya. Walaupun pelaporan dilakukan secara otomatis, keterlambatan masih dapat terjadi, masih memungkinkan dapat terjadi, mungkin karena ada kendala pada teknis pengiriman, bisa terjadi karena jaringan atau karena teknis yang lain. Tetapi dengan otomatisasi, rasanya kesalahan data atau kelengkapan dokumen bisa diminimalisir dengan upaya tersebut. Evaluasi turnaround time atau waktu tunggu layanan dapat dilakukan sejak awal pendaftaran atau order, atau sejak kedatangan sampel atau spesimen di laboratorium, hingga saat hasilnya terverifikasi tergantung kebijakan yang ditentukan oleh institusi. Evaluasi lama waktu setiap langkah dalam proses layanan laboratorium dapat dievaluasi secara aktual dengan sistem informasi lab yang ada. Penelusuran sebab keterlambatan dalam tiap tahapan proses, apakah proses pengambilan spesimen, proses transportasi di lab, proses pemeriksaan, verifikasi atau proses verifikasi, dapat dievaluasi secara aktual bila menggunakan layanan sistem informasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fuad atas pemaparannya yang sangat lengkap dan menarik. Kita akan memasuki sesi diskusi. Sementara ini di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin saya dulu ini yang bertanya karena yang pertama ke Dr. Diah sepertinya sangat menarik tadi Dok mengenai auto validation karena sangat menolong dalam pekerjaan kita sehari-hari ya Dok. Yang menjadi pertanyaan Dok, tadi ditampilkan kan ada delta check salah satu untuk auto validation. Adakah acuan kita untuk menentukan rentang waktu masing-masing parameter berlakunya delta check ini Dok? Itu dulu mungkin Dok. Baik, terima kasih Dr. Nelly untuk waktunya. Jadi memang untuk delta check ini kita melihat ya kalau dari strategi ambang batas delta check yang dapat kita lihat itu bisa menggunakan strategi berdasarkan opini dari dokter-dokter setempat. Mungkin ada permintaan khusus atau dari expert atau dari kolegium tertentu atau dari ketetapan tertentu ya Dok ya. Atau bisa juga dari general. Jadi misalnya secara umum kalau untuk delta check ini kan kita bisa lihat yang lengkap ini di CLSI ya Dok ya. Kita bisa buka di situ dan di sana itu ditampilkan secara detail bagaimana kita menentukan delta check, kemudian berapa lama waktunya, kemudian berapa kadarnya, berapa cut off yang akan kita ambil, perubahannya ini, kemudian berapa lama waktunya gitu ya Dok. Seperti contohnya yang sudah dilakukan di salah satu jurnal ini, mereka juga mengambil selain dari CLSI juga dari beberapa opini-opini dari lokal atau dari dokter setempat, dan juga bisa juga dari ini Dok, dari selain CLSI ya, mungkin ada dari bagian-bagian yang lain yang nanti akan kita bisa lihat kira-kira delta check-nya ini bisa bertahan berapa lama, untuk 3 hari kah, atau untuk 1 bulan kah, atau untuk 1 hari kah, dan ini juga terkait dengan parameternya Dok. Contohnya natrium. Natrium ini kita lihat perubahannya ini per 24 jam. Kemudian dari parameter itu sendiri kreatinin untuk AKI gitu ya Dok ya. Kemudian troponin untuk jantung, kita lihat kan untuk troponin ini waktunya cepat. Jadi dalam waktu 6 jam misalnya. Nah itu nanti bisa kita kombinasi Dok dari beberapa strategi untuk penentuan delta check dan penentuan waktunya. Demikian Dr. Nelly. Terima kasih Dokter Diah. Jadi kita ini menunggu juga dari mungkin ada nanti dari PDS Paklin ya Dok untuk kita delta check khusus untuk Indonesia mungkin. Ya Dok, siap Dok. Saya lihat di kolom chat juga belum ada. Jadi ini bisa dari saya lagi ini ya ke Dokter Fuad Dok. Jangan susah-susah Dokter Nelly. Susah-susah. Ya Dok. Tadi kan ada di pelaporan nilai kritis ini Dok, kan ini kita mungkin
hampir semua merasakan kesulitan di pelaporan nilai kritis ini. Jadi tadi kan ada tulis, baca, konfirmasi. Tadi ada untuk pengiriman otomatis nih. Bagaimana kalau dengan pengiriman otomatis ini, Dok, di tahap konfirmasi? Bagaimana kita tahu bahwa yang kita sampaikan ini sudah diterima tepat waktu oleh DPJP atau dokter yang mengirim pemeriksaan ini, di mana kan kita untuk target ini kan 30 menit, paling lama 30 menit sudah harus sampai ke DPJP. Kalau kita dengan by system atau pengiriman otomatis ke DPJP, tahap konfirmasinya ini bagaimana memastikannya, Dok? Karena kita nggak tahu dokternya baca atau tidak apa yang kita kirim. Ada Eh, pengalaman, Dok, mungkin? iya, ini dari pengalaman kami di institusi kami ya, Dr. Nelly ya. Jadi karena capaian dengan telepon itu kurang bagus ya, di telepon banyak yang kurang respon, sehingga penggunaan pesan singkat itu bukan dilakukan ini dok, bukan dilakukan secara bertahap, tapi berkesinambungan gitu dok. Jadi untuk hasil-hasil nilai kritis secara keseluruhan akan terkirim lewat pesan singkat, tetapi yang dilaporkan melalui telepon adalah yang baru atau yang dianggap mengancam jiwa. Walaupun tidak baru, tapi mengancam jiwa, tetap kami laporkan. Waktu itu kami mengusulkan untuk sebagaimana yang kami usulkan itu ada respon dulu dari dokter DPJP, yaitu berupa jawaban dalam pesan singkat tersebut, terima kasih atas informasinya, atau jawaban lain itu sebagai respon, tapi aplikasinya belum sanggup untuk itu menerima, menyanggupi untuk menjawab respon itu belum terdeteksi gitu. Akhirnya kita buat secara berkesinambungan, yang pesan singkat jalan, yang telepon juga jalan. Tetapi yang telepon kita pilih-pilih gitu, nggak semuanya kita telepon. Kalau semuanya kita telepon rasanya tiap berapa menit itu harus telepon itu. Dan yang ditelepon juga jengkel itu mungkin. Terutama misalnya ICU atau unit HD itu kan jengkel tuh. Telepon berkali-kali. Sudah tahu ini kreatinnya tinggi, lagi HD, telepon aja. Gitu. Kalau lewat pesan singkat lebih nyaman. Gitu Dokter Nelly. Mohon izin dok, jadi secara akreditasi ini bisa diterima ya dok, kalau kita melaporkan secara otomatis. Karena tahap konfirmasinya ini yang sepertinya kan jadinya tidak berjalan gitu. Kita tidak tahu dia terima atau tidak. Ya kalau capaian, ya idealnya kalau dalam akreditasi sih enggak dok, cuma ini kan upaya, daripada tidak kan lebih baik kalau nggak bisa 100%, jangan 0% lah gitu. Ya memang nggak bisa tercapai keseluruhan, tapi setidaknya tidak 0% gitu. Ya, baik dok, terima kasih atas pencerahannya. Ini belum ada juga pertanyaan. Satu lagi saya bisa ya ke dokter Diah dok. Iya ke dokter Izin dia aja sambil dok. menunggu yang lain, mungkin nanti boleh Boleh, Dok. langsung, mungkin kalau tidak ada diketik. Dokter Diah izin, kita di pelayanan lab kan ada analyzer, ada middleware, ada LIS. Kalau auto validation ini diprogram di mana ya dok? Apakah di analyzer dan LIS-nya atau bagaimana? Baik, terima kasih dok. Jadi ini memang yang harus kita tanyakan ya dok ya, ke masing-masing penyedianya LIS. Apakah di LIS itu mereka sanggup melakukan atau menambahkan panel-panel atau aturan-aturan yang sudah kita tetapkan ini di dalam sistem informasi laboratorium mereka. Kalau sekiranya di dalam LIS ini mereka bisa, sanggup, dan mungkin sudah ada ya dok, seperti tadi di platform tadi, contohnya itu sudah ada, berarti kita menggunakan LIS tersebut untuk melakukan auto validation, tidak perlu menggunakan middleware. Tapi sekiranya memang dari LIS yang ada itu mungkin kan beda-beda ya dok ya, pengembangnya, penyedianya, atau mungkin tahun pembuatannya, dan belum atau tidak bisa melakukan auto validation, mungkin perlu ditambahkan perangkat lunak middleware untuk melakukan auto validation ini dok. Nah ini yang perlu kita tanyakan ke masing-masing penyedia, karena seperti kita ketahui kan untuk LIS di Indonesia saja dok itu sangat banyak ya dok ya penyedianya ya dok ya. Dan ini yang perlu kita sampaikan karena seperti tadi contoh yang kami sampaikan di akhir PPT itu, saya tanyakan di Indonesia ini
ada satu laboratorium yang sudah melakukan auto validation. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan juga ke teman-teman se-Indonesia, bahwa memang LIS ini sebenarnya bisa membantu kita untuk melakukan auto validation. Mungkin masih ada beberapa di SPK yang belum paham bahwa ternyata kita bisa melakukannya itu, Dok. Ini yang perlu kita pahamkan terlebih dahulu. Baru kemudian nanti kita meminta ke LIS yang ada di tempat kita. Kita tanyakan masing-masing apakah bisa melakukan auto validation, karena penggunaan auto validation ini seperti diketahui tadi sangat-sangat membantu kita ya, Dok ya. Apalagi kalau jumlah sampelnya ini banyak. Ini bisa membantu kita dan bisa membuat hasilnya ini lebih aman dan lebih seragam. Karena kadang ya tidak menutup kemungkinan ya, Dok, mungkin kita tidak bisa standby setiap hari di laboratorium. Kita tadi ada hasil albumin yang lebih tinggi, itu pernah loh, Dok. Maksudnya ini terjadi ya. Karena mungkin teman-teman yang ada di lab ini capek, sudah mengerjakan hasil banyak, sehingga pada saat melakukan verifikasi ini, teman-teman ini terlewatkan. Jadi bagi kami ini semoga ya nanti kita bisa melakukan atau menanyakan ke masing-masing penyedianya dulu, Dok. Kira-kira apakah bisa atau tidak. Begitu, Dr. Nelly. Terima kasih Dokter Diah. Ini ada pertanyaan dari Dr. Baskoro J. Prakoso, SPPK, ingin menanyakan kepada Dr. Fuad. Apabila chat WA dikirimkan ke HP DPJP, setelah chat terkirim otomatis waktu pelaporan nilai kritisnya dianggap selesai atau harus sampai di-read oleh DPJP-nya? Terima kasih. Ada juga yang tanya ya, Dok ya. Terima kasih untuk yang bertanya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah. Enggak. Jadi upaya melalui aplikasi ini sebenarnya masih menjadi upaya alternatif, belum final di institusi kami. Tetapi itu menjadi alternatif ketika proses pelaporan dengan telepon itu capaiannya rendah sekali. Gitu. Ketika dengan telepon mengakses dokter DPJP aja nggak mungkin, dengan pesan singkat itu kita bisa mengakses hampir 100%. Semuanya terkirim pasti. Masalahnya respon selanjutnya ini yang menjadi masalah. Nah, yang kita hitung sebagai waktu-waktunya itu kita hitung mulai dari proses verifikasi, proses pengiriman ketika diterima oleh HP DPJP, kemudian kapan dibaca. Jadi kapan dikirim, kapan diterima, dan kapan dibaca. Kan kayak kalau di WhatsApp itu ada centang 1, centang 2, biru 2 itu ya. Nah, itu kan bisa terdeteksi waktunya. Jadi itu memudahkan dalam evaluasi dokter-dokter mana yang memiliki respon cukup baik terhadap pengiriman pesan singkat tadi. Begitu, Dr. Nelly. Memang masih menjadi catatan yang belum maksimal dijalankan itu setelah menerima laporan itu actionnya apa? Itu perlu dokumentasi dengan koordinasi dengan electronic medical record yang ada. Misalnya dengan itu yang belum jalan di tempat kami. Jadi tapi tahap pertama sudah berjalan dengan baik, itu ya pelaporannya sudah mencapai 100%. Kan. Beda dengan di telepon, kalau di telepon 10 yang ditelepon 11 nggak mengangkat. Jadi nggak ada yang ngangkat sama sekali. Yang mengangkat dokter jaga kan, banyak kan PPDS. Padahal yang diminta diakreditasi adalah DPJP-nya, bukan dokter jaganya. Dengan pesan singkat ini target DPJP-nya itu terlaksana dengan baik. Nanti perlu follow up tambahan sosiali ke DPJP, apa yang harus dilakukan ketika sudah menerima pesan singkat nilai kritis tersebut. Saya kira gitu, Dr. Nelly. Semoga. Terima kasih, Dr. Fuad. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Dr. Yeni Suryawan, SPPK, kepada Dr. Diah. Adakah ketentuan urutan menyusun algoritma autovalidasi, misalnya AMR dulu, kemudian delta check, dan seterusnya? Atau bagaimana pengalaman Dr. Diah? Silahkan, Dr. Diah. Baik, terima kasih Dr. Nelly untuk waktunya. Jadi untuk algoritma yang dapat kita lakukan untuk penetapan auto validation ini tergantung dari masing-masing laboratorium, tergantung dari fasilitasnya,
tergantung dari kemampuan SDM-nya, gitu ya Dok ya. Kalau memang untuk urut-urutan auto validation yang dapat kita ambil, misalnya salah satunya di jurnal-jurnal yang sudah ada ya Dok ya, itu bisa melalui pertama kali dengan hasil QC ya. Hasil QC yang rutin kita lakukan. Kalau selama ini pasti dilakukan ya di setiap mau melakukan pemeriksaan sampel di pagi hari. Kemudian flag dari alat. Flag dari alat ini apakah ada flag atau tidak? Kalau tidak berarti lanjut. Kemudian bagaimana? Adakah sistem cek ya? Sistem cek. Kemudian adakah hasil kritis ya? Adakah indeks ini tadi interferensi yang HIL tadi. Kemudian kalau semuanya lolos ya, tadi ada platform yang melihat untuk ininya, alurnya. Setelah melihat alurnya ini ada dua flowchart yang bisa kita ambil. Apakah melihat riwayat pasien dulu? Apakah ada hasil pasien dulu? Baru kemudian delta check. Setelah delta check lolos, baru kemudian limit check. Limit check lolos baru semua pemeriksaan komplit. Atau setelah tadi dari hasil kritis yang awal-awal tadi ya, indeks HIL tadi sudah oke, dibalik, jadi bukan delta check dulu, dilihat limit check dulu. Kemudian dilihat riwayat sejarahnya, baru kemudian delta check, baru kemudian tab pemeriksaan ini komplit untuk dilakukan auto validation. Jadi memang kita mau menggunakan flowchart yang mana itu nanti disesuaikan dengan performa masing-masing laboratorium, Dok. Apakah mampu melakukan aturan-aturan yang tadi sudah ditetapkan, dan apakah ini nanti kita mau melakukan delta check dulu, baru limit check dulu, kemudian bagaimana dengan LIS-nya, apakah bisa atau tidak, itu juga yang harus kita rapatkan ya, istilahnya kita diskusikan bersama dengan tim IT. Jadi monggo kalau mau menggunakan flowchart yang mana itu cukup banyak flowchart yang bisa diambil ya Dok ya, bisa dilakukan sesuai dengan aturan-aturan mana yang akan kita ambil. Begitu Dr. Nelly. Terima kasih Dokter Dia. Diskusinya sangat menarik, rasanya masih banyak sekali yang pengen ditanyakan. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri diskusi ini. Apabila nanti ada pertanyaan, mohon kepada kedua pembicara untuk boleh menjawabnya secara langsung di chat. Izinkan kami merangkum sesi ini. Auto validation dapat menurunkan TAT, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Sebelum menjalankan auto validation, perlu ditetapkan aturan auto validation dan dievaluasi secara berkala. Pengeluaran hasil secara elektronik, termasuk laporan hasil nilai kritis, dapat mengurangi kendala-kendala pada pelaporan secara on-call dengan tetap mempertimbangkan kerahasiaan informasi pasien. Demikian acara kita sore hari ini pada sesi 3 ini. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya acara kami serahkan kembali kepada MC. Silahkan Dr. Tirsa. Terima kasih. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Nelly yang sudah memandu sesi ketiga dengan baik. Terima kasih juga untuk kedua pembicara. Meskipun sesi terakhir, tetapi topiknya sangat menarik dan sangat aplikatif di pekerjaan kita sehari-hari. Jangan beranjak dulu, Dr. Nelly serta kedua pembicara. Kita akan melakukan sesi foto untuk sesi ketiga ini. Silakan pada panitia untuk bersiap diri. Saya akan pandu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Berakhir juga lah acara hari pertama webinar AKALEM 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pembicara dan moderator hari ini. Jangan lupa untuk mengisi feedback form atau form survei yang ada di kolom chat. Saya dan seluruh panitia memohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hari ini. Dan sampai bertemu di esok hari, hari kedua webinar AKALEM 2022 yang akan dimulai jam 8 pagi. Selamat sore semua, sampai jumpa besok.
Kepada seluruh panitia dan panelis mungkin jangan meninggalkan atau jangan leave dulu. Kita akan ada sesi foto bersama. Buka kamera. Dari Pak Felix atau Mbak Mita. Sudah siap? 1, 2, 3. Sudah keambil semua? Ada berapa layar? Sudah ya? Oke. Terima kasih banyak untuk seluruh panitia. Terima kasih banyak Prof. Aryati, untuk seluruh pembicara dan moderator. Sampai bertemu besok.